Hai, perkenalkan nama saya Hadi Usman Batara Purba dengan NPM 22141012 Pada video kali ini saya akan membahas tentang asuransi. Nah, asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perkembangan asuransi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976. Nah, dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan waktu itu. Kemudian, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136 KMK 4 1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Selanjutnya, keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1149 KMK Nomor 13 tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998. Asuransi kerugian nomor 12050 KMK 013 1998 tentang asuransi jiwa. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat berbagai segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama itu kalau dilihat dari segi fungsinya, ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, meliputi kebakaran, ledakan, kecelakaan pesawat terbang, dan lainnya. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang tidak dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity kontrak insuransi. Yang ketiga, reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam bertanggung terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi yang digolongkan ke dalam bentuk triagi, bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, jika dilihat dari segi kepemilikannya, dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, maupun reasuransi. Yang pertama, asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagai besar atau bahkan 100% oleh pemerintah. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak pemilik sahamnya, maka ialah pemilik perusahaan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang selanjutnya, asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak asing.
Yang selanjutnya asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing. Nah, dalam asuransi terdapat keuntungan. Keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi yang pertama, keuntungan premi yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Nah, keuntungan bagi nasabah yaitu memberikan rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang terakhir, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Nah, di dalam asuransi terdapat jenis-jenis risiko. Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis risiko yang dihadapi. Besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Dalam praktik, risiko-risiko yang akan timbul dalam asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni, artinya bahwa ada tidak kepastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, rumah mungkin tertabrak atau kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Yang ketiga, risiko individu. Risiko individu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, risiko pribadi, yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Yang kedua, risiko harta. Risiko kehilangan harta apakah harta yang dicuri, hilang, atau rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga, risiko tanggung jawab, yaitu risiko yang disebabkan apabila ketika menanggung kerugian dari seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya, kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut. Sekianlah hasil penjelasan saya tentang asuransi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih.